perilakumu di rumah Tuhan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja Yesus Kristus adalah dasar dan pilar kebenaran. Itu bukan sebuah organisasi ataupun asosiasi orang-orang percaya. Gereja adalah rumah Tuhan dan Alkitab sangat jelas menyatakan bagaimana kita harus berperilaku di rumah Tuhan. Ada perilaku tertentu yang menjadi keharusan. Ketika kita berkata gereja adalah rumah Tuhan, itu juga berarti pertama-tama sebagai pribadi, tubuhmu adalah rumah Tuhan. Kedua, anggota persekutuan lokal, gereja lokal adalah rumah Tuhan. Ketiga, tempat atau bangunan di mana kita menyelenggarakan ibadah juga disebut rumah Tuhan. Sekarang dari ketiga referensi tersebut, rumah Tuhan menuntut dan layak dihormati. Tuhan adalah kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu adil. Karenanya perilaku kita, sikap kita di rumahnya dalam melayani dan menyembah Dia harus mencerminkan keilahiannya. Semuanya harus turut dan selaras dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Ketika engkau mempelajari firman Tuhan, engkau menemukan hal-hal yang Dia inginkan untuk engkau lakukan atau tidak engkau lakukan. Ini bukanlah Taurat, namun gambaran siapa engkau dan bagaimana harusnya engkau hidup. Sebagai contoh tubuh jasmanimu, Dia berkata pergunakan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Kemudian dalam Roma 12 ayat 1 Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Juga Roma 16 ayat 17 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Di rumah Tuhan, di gereja, janganlah engkau menimbulkan perpecahan dan godaan di antara jemaat Tuhan. Engkau tidak berjalan dalam pemberontakan ataupun ketidaktaatan, namun dalam iman, pengharapan, kasih dan kerendahan hati. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Saat aku mempelajari dan menyerahkan diriku untuk pelayanan firman Tuhan, rohku diteguhkan oleh kebenaran ilahi. Pikiranku diangkat untuk berpikir dengan pemikiran kerajaan Allah, membuatku menunjukkan karakter firman Tuhan dalam keseharianku, dengan manifestasi kemuliaan Allah yang semakin bertambah di hidupku. Dalam nama Yesus, amin.